Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Nah, kembali lagi bersama Bapak Nur Ozi Muhammad Soleh pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, seperti biasa, karena proses pembelajaran kita masih dalam kegiatan online, secara online, maka di video ini Bapak akan menyampaikan materi terkait teks prosedur, yaitu struktur dan kebahasan teks prosedur pada KD 3.2 dan 4.2, yaitu menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur serta mengembangkan teks prosedur berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Jadi, silakan semuanya tonton video ini sampai selesai serta pahami materi yang telah Bapak sampaikan di dalam video ini. Tak lupa pula, sebelum pembelajaran dilakukan, silakan Ananda semuanya untuk membaca doa terlebih dahulu secara sendiri-sendiri. Baiklah, sebelum Bapak menjelaskan materi pada kali ini, sekarang Bapak mau tanya terlebih dahulu kepada semuanya, apa itu pengertian dari teks prosedur? Ya, benar sekali. Teks prosedur merupakan teks yang berisi prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan atau membuat suatu hal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, berikut ini penjelasannya. Jadi, silakan disimak dengan baik dan dipahami materinya. Teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahap-tahap untuk melakukan sesuatu hal, baik melakukan sesuatu kegiatan tertentu maupun membuat sesuatu yang disajikan secara berurutan. Selanjutnya yaitu tujuan dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks untuk membantu pembaca dalam memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat, atau dengan kata lain, tujuan penulisan teks prosedur yaitu untuk memperoleh hasil akhir. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks prosedur. Pertama, menggunakan pola kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua, yaitu menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, yaitu menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan atau cara. Ciri yang keempat, yaitu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan cara, tempat, dan waktu yang akurat. Selanjutnya, yaitu struktur teks prosedur. Struktur yang pertama yaitu bagian tujuan. Bagian tujuan teks prosedur bisa berupa judul dan juga berisikan tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut, atau hasil akhir yang akan dicapai jika kita melakukan tahapan pada teks prosedur tersebut. Struktur yang selanjutnya yaitu bagian isi atau material. Bagian material teks prosedur berisi mengenai bahan, alat, atau material yang dibutuhkan. Tapi, tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan suatu hal seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu struktur teks prosedur bagian langkah-langkah. Bagian ini berisi mengenai langkah-langkah yang harus dilewati untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Pada bagian ini, setiap langkah-langkah harus dilakukan dengan urut atau tidak boleh dilakukan secara acak. Yang berikutnya yaitu ciri kebahasaan teks prosedur. Ciri yang pertama yaitu konjungsi temporal. Pada teks prosedur akan banyak ditemukan kata konjungsi temporal atau kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis seperti selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, dan setelah itu.
Ciri kebahasan teks prosedur yang kedua yaitu kata kerja imperatif. Dalam teks prosedur juga akan banyak ditemukan kalimat perintah dan larangan yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Ciri kebahasaan yang selanjutnya yaitu menggunakan perba material dan tingkah laku. Perba material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti potong wortel, haluskan bumbu, dan lain sebagainya. Sedangkan perba tingkah laku merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan ungkapan. Ciri kebahasan teks prosedur yang selanjutnya yaitu kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berisi perintah dan berfungsi untuk meminta dan melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang selanjutnya yaitu kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan dan berfungsi untuk memberikan informasi atau berita mengenai sesuatu. Ciri kebahasaan yang selanjutnya yaitu kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan dan berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. Nah, itulah tadi materi terkait tentang struktur dan kebahasaan dari teks prosedur. Jadi, sekali lagi Bapak sampaikan pada semuanya, silakan pelajari dan pahami materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Tak lupa pula Bapak ingatkan kepada semuanya untuk tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatannya masing-masing, tetap patuhi protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus tetap semangat belajar.